semuanya, kita bertemu lagi dalam Gamaliel Morning Prayers Contextual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari kitab Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-34. Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai ayat 34. Persilahkan. Kejadian 25. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Keturah. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari kudik-kudiknya yang memberi pemberian, kemudian yang menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan sunduk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail mengumpulkan dia dalam gua Makfela di padang Efron bin Zohar orang Het itu, ladang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Dan telah diberi Abraham dari Bani Het, di sanalah terkumpul Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Laharoi. Inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar perempuan Mesir hamba Sarah itu. Inilah nama-nama anak Ismail disebutkan menurut urutan urutan lahirnya: Nebayot anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Albeel, Mibsam, Misamia, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau,
sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bacaan kita ini ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita menemukan di sana Abraham mengambil seorang istri lagi yang bernama Ketura, dan dari Ketura ini lahir keturunan-keturunan bagi Abraham. Dan ya tentu keputusan ini keputusan yang salah karena prinsipnya kan monogami heteroseksual, dan ternyata Abraham menambah istri lagi. Tapi di bagian ini kita melihat ada keturunan, dan itu menjadi bagian dari perluasan atau pertambahan keturunan dan juga wilayah yang bertambah ya. Luasan kepemilikan itu semakin bertambah, dan Abraham memberikan, dikatakan di ayat 6, ayat 5, Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, sementara kepada keturunan-keturunan yang di luar dari Ishak itu Abraham memberikan pemberian-pemberian. Dan ayat yang ke-6 bagian akhir dikatakan di sana bahwa mereka anak-anak yang dikatakan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Jadi ada semacam pewilayan atau zonasi bagi semua keturunan sehingga masing-masing mendapat bagiannya untuk menghidupi kehidupan mereka dan terus meneruskan keturunan berikutnya. Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 dikatakan Abraham meninggal dan dikuburkan. Ya. Nah, menarik di sini bahwa Abraham mencapai umur 175 tahun. Mungkin kita berpikir-pikir banyak hal yang bisa digali dari sini terkait dengan apa motif sebenarnya dari Abraham mengambil istri lagi. Apa karena kesepian ditinggal Sarah begitu lama, ya, kemudian mengambil lagi, atau ada pertimbangan-pertimbangan persoalan pembagian harta, karena banyak kali motif itu menjadi alasan untuk mengambil pasangan lagi. Tapi jelas umur Abraham sampai 175 tahun lalu ia meninggal ya. Dan di ayat yang ke-9 dikatakan di sana, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpelah. Jadi sekalipun Ismail itu sudah disuruh pergi, tapi toh ini kan ayah kandung, sehingga pasti berita itu didengar oleh Ismail dan kemudian datang untuk bersama-sama Ishak, saudara laki-lakinya, mengubur ayahnya itu Abraham, dan tempatnya di gua Makpelah bersama Sarah istrinya ya. Dan kita melihat di sini bahwa dengan menguburkan Abraham bersama dengan Sarah di gua Makpelah, itu berarti bahwa memang inilah tanah perjanjian yang menjadi milik mereka dan kelak akan bertambah-tambah luasnya, dan itu diperoleh dengan bukan dengan cuma-cuma tapi dengan membayar secara penuh dan disaksikan oleh banyak orang sebagai saksi bahwa tanah itu sudah dibeli putus ya, menjadi milik kepunyaan Abraham, Sarah dan keturunannya. Dan ayat 11 katakan, setelah Abraham mati Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam di dekat sumur Lahiroi. Kita bisa bayangkan kan luasan itu kalau diperhatikan di peta memang luas sekali. Jangan bayangkan cuma 1, 2, 3 hektar. Ini orang kaya yang memang membeli tanah yang begitu luas, dan letak tempat ini maupun anak-anaknya dengan daerah-daerah harus mereka kuasai sebagai tempat untuk kehidupan mereka itu jelas sekali dan luas. Nah, bagaimana mengenai keturunan Ismail? Di ayat 12 sampai ayat yang ke-18 di sana dipaparkan mengenai keturunan Ismail, dan sebagaimana yang dijanjikan oleh malaikat kepada Hagar bahwa anak ini pun akan bertambah banyak keturunannya. Bahkan ayat 16 mencatat di sana ada 12 orang raja masing-masing dengan suku-sukunya. Jadi kita melihat di sini bahwa ya sebagaimana Allah berjanji kepada Abraham keturunannya akan bertambah banyak, dan itu nyata atau digenapi baik melalui keturunan Ishak maupun Ismail. Dan tadi kita melihat di bagian awal yaitu dari istrinya yang bernama Ketura,
Jadi janji Tuhan untuk Great Nation itu terlihat ya, karena ada bertambah-tambah keturunan dan juga Great Land ya, tanahnya makin meluas karena keturunan yang bertambah banyak, perlu disupport, didukung oleh luas wilayah untuk menghidupi keturunan itu. Dan itu berarti bahwa janji Tuhan kepada Abraham itu kita melihat sampai pasal 20 ini tergenapi. Nah, ayat 19 sampai ayat 34 anak perjanjian yaitu Ishak, di data di sini mengenai garis keturunannya di mana Ishak kemudian juga punya keturunan 2 orang anak laki-laki yaitu Esau dan Yakub. Ketika Ishak mendapatkan istrinya Ribka, ini Ishak berumur 40 tahun di ayat yang ke-20 ya, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Paddan Aram saudara perempuan itu diambilnya menjadi istrinya. Dan ternyata istrinya mandul, ayat 21. Ya, istrinya mandul. Dan ayat 21 dikatakan di sana, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Nah, kita bertanya-tanya kira-kira berapa lama berdoa, apa sekali, atau yang jelas bahwa 20 tahun kemudian baru Esau dan Yakub lahir. Ya. Di ayat yang bawahnya dikatakan demikian. Ya. Jadi setelah genap harinya untuk bersalin, memang anaknya kembar yang dalam kandungannya itu. Ya. Jadi lahirlah 2 anak ini, dan ayat 26 dikatakan sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi 20 tahun setelah pernikahan baru mendapat keturunan. Oleh karena itu kita bisa memaknai dari ayat 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan, tentu permohonan yang tiada berkeputusan sampai 20 tahun kemudian baru lahirlah Esau dan Yakub. Artinya Tuhan mengabulkan permohonan atau doa dari Ishak dan Ribka mengandung. Nah, ayat 22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Jadi ada kesan yang tidak memberikan rasa nyaman bagi sang ayah. Kenapa ini dalam kandungan 2 anak ini bertolak-tolakan? Dan kalau dicermati di ayat 23 dikatakan 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahim, sebab bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Jadi beberapa penafsir mengatakan memaknai kata bertolak-tolak sampai bertengkar dalam rahim gitu. Ya, jadi ada pertengkaran yang terjadi sejak di dalam rahim, dan ternyata firman Tuhan datang ini dan mengatakan bahwa ada 2 bangsa dalam kandungan itu. Nah, apa yang terjadi ketika peristiwa kelahiran? Memang Esau duluan keluar, atau yang keluar duluan diberi nama Esau, kemudian Yakub lahir memegang tumit dari saudara kembarnya yaitu Esau. Ya. Nah, ayat 28 dikatakan sana, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nampaknya ada polarisasi dalam keluarga ini berkenaan dengan interestnya masing-masing. Ishak senang pada anak yang pertama karena ya profesi anak yang pertama ini, sedangkan Ribka itu menaruh kasih kepada Yakub. Jadi keturunan Ishak ini yaitu Esau dan Yakub lahir dengan sebuah realita yang berbeda, dan itu sudah disampaikan oleh Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang ke-23. Nah, praksis dari apa yang terjadi sejak kandungan itu terlihat di ayat 29 sampai 30, bagaimana Yakub dan Esau punya cara pandang yang berbeda tentang isu hak kesulungannya. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan ladang dari padang, dan Esau meminta pada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Tetapi ayat 31 kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu.
Dan respon daripada Ishak itu ayat 13, Esau, respon Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Tentu kita bertanya sebenarnya apa sih hak kesulungan? Hak kesulungan ini hak berkenaan dengan ya persoalan leadership ya, kepemimpinan dalam keluarga, terutama juga terkait dengan keimaman itu atau peran tugas tanggung jawab kewenangan sebagai seorang imam keluarga dalam sebuah rumpun keluarga besar ini. Sesungguhnya itulah menjadi bagian dari anak sulung. Yang kedua terkait dengan janji-janji yang melekat kepada orang tuanya akan diturunkan kepada anak sulung itu, dan juga berkenaan dengan masa depan ya, terkait dengan janji-janji Tuhan yang akan datang, yang akan digenapi dalam keluarga itu atau menjadi bagian dari hak kesulungan diterima oleh seorang anak sulung. Nah, Esau memandang rendah hak kesulungan. Apa yang bisa kita temukan di sini bahwa dengan sungguh-sungguh memohon pada Yakub, maka sesungguhnya Esau lebih tertarik memandang pada hal-hal yang bersifat kekinian, yang ya bersifat hal yang sifatnya jasmani sekali ya urusan makan minum. Sementara Yakub punya interest yang begitu kuat terhadap janji-janji Tuhan itu, kepemimpinan dalam keluarga, keimaman dalam keluarga, dan tentu masa depan yang diberkati Tuhan gitu. Sehingga Yakub sangat memberikan stressing yang kuat ketika Esau meminta makan. Dia katakan bahwa jual dulu hak kesulungan itu kepadaku. Dan apa yang terjadi? Esau akhirnya mengatakan ya untuk apa sibuk memikirkan hak kesulungan, toh sebentar lagi akan mati. Ayat 33 dikatakan bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah Esau kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Dan Yakub kemudian memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau untuk dia makan dan minum. Saudara terkasih, dari bagian ini kita bisa melihat bagaimana orientasi berpikir yang dangkal, pendek, kekinian yang ada pada Esau, sementara Yakub berpikir jauh ke depan dan menggunakan timing itu untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Pasal-pasal itu kita melihat bagaimana perangai Yakub juga terkait dengan bagaimana dia bersama ibunya dan merancang suatu upaya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dengan cara-cara yang tidak. Tapi sampai bagian ini kita menemukan beberapa catatan penting berkenaan dengan kehidupan Esau dan Yakub yang terjadi sejak di dalam kandungan, dan ada polarisasi dalam keluarga berkenaan dengan perlakuan ayah dan ibu kepada kedua anak ini, sehingga ada semacam persaingan di antara keduanya. Beberapa hal yang bisa kita pelajari pagi hari ini dari bacaan kita Kejadian 25 ini. Yang pertama, bahwa Allah menggenapi janjinya pada Abraham, yaitu berkenaan dengan keturunan yang bertambah banyak. Yang kedua, landnya, tanah yang bertambah luas, itu dialami oleh Abraham. Umur yang panjang sudah terjadi dan Abraham akhirnya mati pada usia yang tua ya, dikatakan mencapai umur 175 tahun. Jadi orang yang setia berpegang pada janji Tuhan mengalami penggenapan janji itu secara empiris dan suatu hal yang berbicara tentang kebenaran bahwa dia Tuhan yang berjanji pasti menggenapinya. Yang berikutnya, apa yang bisa diterapkan untuk kehidupan saudara dan saya pada masa kini? Aplikasi bagi kita, sudahkah saudara dan saya memegang janji-janji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Pujian tadi ya, kurangkul salibmu, memegang atau memeluk erat salib itu, hanya karena salib itu saudara dan saya bisa hidup dan iman pada Dia membawa keselamatan serta melekat di dalamnya janji-janji sebagai pewaris kerajaan Allah. Sudahkah saudara dan saya mengenal janji itu, memegangnya sungguh-sungguh, dan selalu berdoa sebagaimana teladan Esau dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, dan juga bertanya di dalam ayat 26 ketika anak itu bertengkar dalam rahim, dikatakan di sana, ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan.
Mari kita jalani hari hidup ini dengan sungguh-sungguh berdoa pada janji Tuhan, sungguh-sungguh berdoa dan senantiasa meminta petunjuk Tuhan. Dan pasti Dia Tuhan mengabulkan apa yang kita minta kepada Tuhan, memberkati kita semuanya. Amin. Ya, kita sambut firman Tuhan dengan satu lagu, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Banyak yang mengerti buat pagi ini kami mengucap syukur. Kami terus melihat bagaimana kelanjutan dari Ishak dan anaknya yang muncul, baik Esau dan Yakub. Kami melihat bagaimana Tuhan menggenapi janji-janjinya kepada Abraham, karena keturunannya akan terus mewarisi dan seperti bintang di langit dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan kami terus melihat janji Tuhan itu ya dan amin, dan kami boleh tetap terus pegang janji Tuhan sampai anak cucunya semuanya diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Biarlah Tuhan hari ini memberkati semuanya dengan berlimpah-limpah, sampai anak cucunya, keturunannya pun menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan menyertai, membuat semuanya berhasil
dan tetap berpegang untuk hal-hal rohani, hal-hal yang dari Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan tetap yang utama dalam hidupnya, dan Tuhan menyertai perjalanan hidupnya, membuat semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Kami mengucap syukur, segala kemuliaan bagi nama-Mu, dan biarlah Tuhan terus melindungi kami supaya tetap sehat, tanpa kesakitan, dijauhkan dari yang jahat maupun pencobaan, supaya tidak berdosa, tapi melainkan memuliakan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.